Saudara sekalian, di dalam Sunan An-Nasa'i, Imamun Nasa'i meriwayatkan satu hadis dari sahabat Nabi Sadisul Islam, orang yang keenam masuk Islamnya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin amanahullahu ta'ala min adzabil qabri. Kata Nabi, siapa orang yang membaca surat Tabarok, surat Al-Muluk, saban malam sejak dia tahu, maka itu orang Allah akan selamatkan dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Siapa saja yang membaca surat Al-Muluk saban malam, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, sejak tahu sampai beliau meninggal dunia, tidak tinggal 30 ayat ini yang ujungnya qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayatikum bima'im ma'in. Sunat ditutup doa Allahu ya'tina bihi wa huwa rabbul alamin. Bila kita saban malam baca ini, Allah jaga kita yang baca, andai meninggal kagak ditanya mungkar nakir, kagak diazab di kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Emang ada apa? Surat Muluk nih sampai dahsyatnya kayak begitu. Allah nyatakan, Allah sifati yang pertama, tabarakalladzi biyadihil mulk, Allah yang punya kerajaan. Kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang mencipta mati dan hidup. Dalam kajian ilmu tauhid, mati dan hidup ini a'rad, bukan zat, sifat-sifat. Mati itu sifat, enggak kelihatan. Hidup itu sifat. Bila sifat dicipta oleh Allah, maka zat untuk nempel ini hidup, untuk nempel ini mati pun juga dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup dan mati ini dua-duanya sifat, dan Allah cipta sifat juga, zat juga. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah sebutkan kata mati dulu baru hidup? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Mati dulu baru hidup. Bukankah kita yang hadir nih hidup baru mati? Yang enak juga alladzi khalaqal hayata wal mauta. Tapi tidak begitu Al-Quran menyebutkan kata mati lebih dulu dibanding kata hidup. Ulama di dalam kitab-kitab tafsir setidak-tidaknya ada 3 alasan. Limadza qaddama Rabbuna Jalla wa ala dzikr min dzikril maut ala dzikril hayat. Kenapa Allah sebutkan mati nomor 1, baru hidup? Ada 3 jawaban yang ulama tafsir tulis, saudara. Yang pertama, kenapa mati disebut? Sebab asalnya kita dari mani.
Sesudah mani lalu segumpal darah. Sesudah segumpal darah, segumpal daging, semuanya mati. Baru dikasih ruh, lalu hidup. Maka mati disebutkan lebih dahulu karena asalnya kita enggak ada ruh, baru kemudian ada ruh, hidup. Ulama ini tidak asal berkata, memiliki sandaran dalil dari Al-Quran. Imam Singkiti di dalam kitab Adwaul Bayan, bagaimana mentafsiri itu harus Quran dengan Quran. Maka Allah nyatakan dalam ayat yang lain, kaifa takfuruna wa antum amwat summa ahyakum. Bagaimana Anda kufur sementara Anda dulunya mati, yakni asalnya dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, fa ahyakum, Allah kasih ruh. Jadi sehingga mati dulu baru menyebutkan hidup. Jadi asalnya kita enggak ada ruh, baru kemudian dikasih ruh sehingga wal hayat. Itu satu. Yang kedua, kenapa mati lebih dulu disebutkan baru kemudian hidup? Imam Ibnu Abbas, anak pamannya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam tafsirnya menyatakan, alladzi khalaqal mauta fid dunya wal hayata fil akhirah. Kenapa kata mati disebutkan lebih dulu dibanding hidup? Sebab kata Ibnu Abbas, ini mati ini di dunia, hidup di akhirat. Jadi yang benar-benar hidup itu kita nanti di akhirat. Kalau di dunia ini hidup kita sandiwara. Kelihatannya doang enak, tuh orang punya usaha enak banget, belum ngobrol mau mumet. Boleh tanya Bang Hafid nih, kelihatannya doang. Dunia ini sementara, yang sebenar-benarnya hidup adalah akhirat. Dalam Al-Quran ini jawabannya juga, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan laukanu ya'lamun. Sesungguhnya negeri akhirat benar-benar hidup, sehingga di dunia hidup kita sementara. Karena itu bila kita ngalamin senang malam hari ini, jangan berlebihan, sementara senang kita. Andai kita mengalami masalah malam hari ini hidup kita, jangan dikata langgeng, itu masalah sementara juga. Sehingga kita jangan frustasi, depresi, gundah, dan seterusnya. Karena ini sementara. Karena itu Allah sebutkan kata mati lebih dulu, karena nanti di dunia ini ujungnya kita mati. Dan akhirat nanti hidup hayat la mauta fiha. Hidup yang kagak bakalan mati lagi. Yang ketiga, kenapa mati lebih didahulukan dibanding kata hidup? Kata ulama, li anna dzikral mauti ahammu min dzikril hayat. Kenapa mati dinomor satukan? Karena mengingat-ingat mati itu lebih dominan dan harus lebih diprioritaskan dibanding kita menyebut-nyebut hidup. Singkatnya, manajemen mati lebih tinggi dibanding manajemen hidup. Dalam ilmu ekonomi ada namanya manajemen resiko. Apa itu manajemen resiko? Bagaimana kalau gagal? Begitu. Ini namanya manajemen mati. Di dalam kita jadi ASN,
bagaimana menghadapi pensiun. Itu maknanya manajemen mati. Jadi mati ini harus dimanage supaya kita mengerti mana bidayatul hayat, mana nihayatul hayat. Begitu. Supaya kita memahami mana start kita hidup, mana akhir kita hidup. Bila ini mengerti, maka hidup kita akan bahagia. Hidup kita akan senang. Hidup kita akan mengerti tentang kehidupan dunia ini. Ini adalah yang paling penting untuk kita pahami. Karena itu pada malam hari ini di antara yang paling penting manfaat haul buat kita bersama yang hadir adalah zikrul maut. Kita harus ada kesadaran di dalam hati kita bahwa kita ini bakalan mati. Semua kita termasuk ayahanda Haji Ibrahim dan ibunda Haji Aryana pun juga meninggal dunia. Beliau punya nyawa, kita punya nyawa. Beliau mati, kita pun juga bakalan mati. Bagaimana menghadapi ini? Bainal hayat wal maut, antara hidup dan mati ini apa yang harus kita lakukan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Quran tidak bilang aksaru amala, supaya Allah menguji kita yang terbaik amalnya siapa, bukan yang terbanyak. Agama tidak minta kita banyak, tapi minta yang paling bagusnya. Sebab bila bagus dan banyak kumpul, ini tamam. Orang kaya dermawan, tamam. Orang berilmu amil, tamam. Ini kumpul, tapi agama tidak minta dua. Aksaru amala, tidak, tapi ahsanu amala. Oleh karena itu bagaimana manajemen mati supaya hidup kita mengerti dan berarti? Yang paling gampang, kita harus nyontoh tukang mancing. Ada nggak yang hadir ini tukang mancing? Ada nggak? Tuh, orang tukang mancing guru saya. Kita doain yang tukang mancing hidupnya makin berkah, rezekinya luas. Sebab saya ngaji sama tukang mancing. Guru saya itu tukang mancing. Dan ini tukang mancing ini luar biasa. Berkah orang tukang mancing. Dan siapa yang ngaji sama gurunya tukang mancing, maka berkah hidupnya. Beneran. Mau mancingnya di mana kek? Mau di Muara Gembong, begitu. Mau di Teluk Naga, mancing bandang begitu. Mau mancingnya di Rawa Cipondo, nyari ikan betok, begitu. Mau di Perigi Lama, mau di Muara, begitu. Mau di Pengasinan, begitu. Ciseeng, terserah. Yang penting tukang mancing itu guru saya. Karena tukang mancing ini hebat. Ilmu manajemen mati kumpul pada tukang mancing. Orang mancing tuh nyari ikan. Jadi cita-citanya orang mancing ini dapetin ikan. Itu orang mancing. Boleh tanya Bang Dudi tuh. Begitu. Orang mancing tuh pengen dapet ikan. Karena orang mancing ini pengen dapat ikan, maka dia harus berangkat dari rumahnya menuju Cipondo. Kadang Green Lake dah, begitu. Menuju Cipondo, menuju tempat mancing. Dan enggak menuju doang, kudu bawa joran, palesan, joran. Tahu nggak? Joran iya. Dan enggak joran doang, kudu bawa pelet. Sebab ikan juga paham antara pelet biasa sama keju kerak. Milih mana? Tuh ikan ngerti. Ikan. Begitu.
Maka saudara, ada orang tidur aja di joglok nih, pengen dapat ikan. Orang apa namanya? Orang apa? Gila. Kenapa gila? Tidur doang pengen dapat ikan, namanya orang gila namanya. Ada orang berangkat ke Empang, enggak bawa palesan, orang apa namanya? Pengen dapat ikan, gila juga. Orang gila juga. Singkatnya begini, ada orang pengen masuk surga kagak ibadah, orang apa namanya? Gila. Iya, orang gila. Pengen masuk surga kagak ibadah, percis pengen dapat ikan, tidur di rumah mulu. Itu namanya orang gila. Ada orang berangkat dari rumah ke Empang, enggak bawa palesan, pengen dapat ikan, orang gila. Ada orang demen ibadah, kagak mau ngaji, sholat rajin, puasa rajin, ngaji kagak, namanya orang gila. Maka orang mancing itu perkawinan antara syariat, torekat, dan hakikat. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Salalimul Fudala, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musila. Jalan menuju manajemen mati, supaya hidup benar-benar hidup kayak salafun soleh. Udah mati tapi masih disebut-sebut luar biasa, karena mereka kumpul dalam dirinya ada syariat, ada torekat, dan ada hakikat. Dapat ikan namanya hakikat, berangkat dari rumah menuju Empang namanya syariat, tapi tidak bisa syariat dan hakikat tanpa diiringi torekat. Maka orang mancing itu hebat. Paham nggak? Paham nggak? Karena udah paham, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.